Dropship itu kayak affiliate, tapi dengan margin yang lebih oke. Affiliate kan enak ya, enak dalam tanda kutip. Mau jualan apa dia bisa, terserah dia aja mau jualan ini, kayak mau jualan itu terserah dia aja. Nah ini kalau dropship itu affiliate, tapi dengan margin yang lebih oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih harus dropship, teman-teman? Jadi saya mau menjelaskan sedikit tentang sindikat dropship nih. Sindikat dropship. Jadi sindikat dropship itu grup, sebetulnya grup partner bisnis, partner ya. Partner kita ngedropship berjamaah. Jadi kita bareng-bareng, khususnya ngejar tren. Jadi kita bareng-bareng, kita pantau bareng-bareng trennya, dan memanfaatkan networking dari saya dan Mas Sony untuk kita ngedropship berjamaah. Simple, sederhana. Lalu kenapa harus dropship sih? Oke, ini alasan saya kenapa saya sekarang fokusnya ke dropship daripada produksi sendiri, daripada nyetok sendiri. Jadi kenapa dropship? Pertama alasan personal dulu. Saya pribadi udah trauma soal produksi sama inventory atau gudang ya, pergudangan. Saya trauma aja. Saya pernah punya sistem produksi, saya pernah punya inventory yang cukup besar, dan gak ingin lagi. Alasannya apa? Wah, panjang lagi. Yang kalau diambil, satu alasan utama adalah overstock. Selebihnya nggak akan saya jelaskan. Panjang lebar. Saya udah ngitungin itu, dan ternyata kejadian juga overstock. Jadi secara personal, saya nggak ingin lagi main produksi, nggak ingin lagi main inventory. Saat ini, walau alam bulan depan, walau alam minggu depan, ya namanya manusia berubah ya teman-teman. Itu alasan personal. Lalu alasan umumnya, jadi kalau dropship itu kita agile. Agile itu bahasa keren ya, bahasa keren dari agility alias cepat. Kita cepat atau swift. Swift juga bisa dibilang kayak gitu ya, bahasa kerennya aja. Alias kita cepat, kita bisa melihat tren lagi rame apa. Tren lagi rame apa. Itu dengan dropship itu mudah daripada kita produksi sendiri. Dari produksi sendiri ya kita harus beli bahannya, harus arrange maklunnya, tukang jahitnya mungkin kalau fashion, dan segala macam. Itu nggak secepat kalau misalnya kita dropship. Jadi kita mendompleng sistem yang udah ada dari para supplier tersebut. Jadi agile atau swift atau adaptif. Jadi dengan dropship saya bisa jual apa saja, kapan saja, dan dari mana saja. Mau dari suppliernya dari Bandung, mau dari Jakarta, mau dari Surabaya, mau dari Mojokerto, saya bisa dengan dropship. Tapi kalau produksi sendiri nggak bisa. Saya pengen ngirim dari Mojokerto, saya harus pindah ke Mojokerto. Nggak bisa. Jadinya agile, swift, adaptif, dan intinya adalah menangkap peluang dan keluar dari dari zona nyaman. Itu poinnya kenapa saya dropship. Jadi riset terus, produk terus, melihat terus, memantau terus tren yang ada, lalu kita dropshipin. Simpelnya gini deh. Dropship itu kayak affiliate, tapi dengan margin yang lebih oke. Affiliate kan enak ya, enak dalam tanda kutip. Mau jualan apa dia bisa, terserah dia aja mau jualan ini, kayak mau jualan itu terserah dia aja. Nah ini kalau dropship itu affiliate, tapi dengan margin yang lebih oke. Kalau affiliate kan dipatok oleh si seller, dipatok oleh si platform. Marginnya segitu. Tapi kalau dropship, harga suka-suka kita. Harga mau di kita markup 30%, 40%, 50%, bahkan 100% juga bisa. Kalau misalkan dropship. Kalau affiliate nggak bisa. Jadi simpelnya gitu. Jadi kenapa dropship? Secara personal saya udah muak dengan overstock. Mungkin Anda juga mengalami yang sama. Saatnya mungkin Anda dropship. Yang kedua, alasan yang non personalnya kita lihat secara objektif. Kalau dropship itu kita bisa enak senggol sana senggol sini, bisa adaptif terhadap zaman. Simpelnya adalah affiliate yang margin lebih oke. Itu ya kenapa harus dropship. Jadi sebenarnya video ini berawal dari ada yang nanya mau join sindikat dropship, mau ikut bootcamp. Beliau tuh main branding. Beliau punya brandnya cukup gede juga. Dia kasih tahu ke saya, brandnya cukup gede. Kalau ikut ini relevan nggak ikut sindikat dropship? Lah relevan dong. Apakah berbanding terbalik? Dia bilang apakah bertentangan strategi dropship sama branding? Sebenarnya enggak. Dia bisa jalan duanya. Jadi kalau teman-teman punya produk ya, produk branding teman-teman ya jual juga ke market. Dropship ya jual juga ke market. Ya mungkin kalau produk brand teman-teman mungkin omsetnya udah miliaran misalkan, MM-an. Yang dropship ya recehan, mungkin ya 1 juta 2 juta misalkan sebulan. Ya nggak apa-apa, at least teman-teman punya punya revenue stream baru. Yang walau alam si brand ini bertahannya sampai kapan, yang namanya ngejaga brand itu bukan hal mudah.
Tapi kita udah punya traction, di yang dropship ini 1 juta, 2 juta itu bisa di scale upin di suatu hari nanti. Jadi sebetulnya tidak bertentangan. Dan dia juga nanya apakah jadi nggak fokus karena beliau punya branding sama ngedropship juga, apakah jadi nggak fokus? Oh nggak juga, karena kalau jualan di marketplace saya rasa sama aja. Apalagi kalau Sindikat Dropship ini kita fokusnya ke Shopee. Kalau di Shopee lebih simpel lagi, nggak perlu bikin VT, nggak perlu nge-live juga nggak apa-apa. Dan yang dilakukan sama aja, iklannya gitu-gitu aja, upload produknya gitu-gitu aja, yang beda cuma produk. Dan mungkin kalau yang branding ya harus memperhitungkan soal kualitas konten, soal kualitas produk, tapi kalau dropship nggak itu. Jadi sebetulnya sejalan tidak bertentangan, branding sama dropship itu tidak bertentangan. Dan yang paling penting sebetulnya yang ini tadi. Jadi teman-teman walaupun ngedropshipnya kecil, at least teman-teman punya revenue stream baru. Yang dimana revenue stream baru yaitu membuka cakrawala. Masalah dia dibiarin kecil dulu, nggak niatin untuk dibesarin ya nggak apa-apa. Suatu hari, yang namanya bisnis kan naik turun ya. Walau alam brand teman-teman nanti turun, si yang dropship ini yang sudah ada traction, jadi mulainya nggak dari nol. Alias mulainya sudah ada langkah kecil yang bisa mungkin menyelamatkan keuangannya teman-teman. Gitu teman-teman alasannya kenapa saya dropship, dan alasannya teman-teman wajib ikut Sindikat Dropship. Cek aja di ganirezeki.com. Itu harganya lumayan mahal, tapi ini investasi. Lumayan mahal, seharga 9 juta untuk join di situ. Dan bukan hanya join grupnya aja, tapi selama 2 bulan ada semester pendeknya. Ada kuliahnya dulu selama 2 bulan bersama saya dengan Mas Sony Kurniawan. Gimana caranya ngedropship, gimana caranya ternak toko di Shopee. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.